Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata rahatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min yaumina hadza ila yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum min ibadihil muslimin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Wa qala muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Wa qala shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala jambin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat Masjid Agung Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puasa Ramadan 1 bulan penuh telah kita selesaikan dan telah kita ikuti dengan puasa sunnah bulan Syawal, dan hari ini kita berada di Jumat yang terakhir di bulan Syawal tahun 1446 Hijriah. Ada satu hal yang tidak terkait dengan bulan, yang tidak terkait dengan minggu, yang tidak terkait dengan hari, yaitu ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang diwajibkan tanpa toleransi, yaitu ibadah sholat. Keistimewaan sholat ini yang harus kembali kita ingat dan harus kembali kita jadikan sebagai perhatian utama. Kenapa? Kalau Ramadan itu diwajibkan secara umum hanyalah ketika memasuki bulan Ramadan, kecuali yang punya hutang dan harus mengqadhanya, maka dia harus mengqadhanya setelah Ramadan selesai. Tapi kalau yang namanya orang diwajibkan untuk sholat, maka bulan apapun dia wajib sholat, hari apapun dia wajib sholat, jam berapapun kalau sudah waktunya tiba harus sholat, maka dia wajib sholat. Dalam kondisi apapun dia tetap wajib sholat. Karena itu beberapa keistimewaan tentang ibadah sholat ini. Yang pertama, sholat itu roksul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Saudara, anggota tubuh kita yang paling vital itu adalah kepala. Orang bisa hidup meskipun tangannya hilang. Orang bisa hidup meskipun kakinya hilang. Tapi orang tidak mungkin bisa hidup kalau kepalanya hilang. Artinya umat Islam esensi ibadahnya itu adalah sholat. Kalau orang sudah menjadikan sholatnya sebagai fokus utama, sebagai prioritas ibadah, dia perbaiki sholatnya, insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya pun dia akan mudah melakukannya. Karena sholat itu adalah roksul ibadah, kepalanya ibadah. Yang kedua, orang yang tidak mendirikan sholat berarti dia meruntuhkan agama.
Karena kata Nabi, as-salatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agama. Yang kedua, salat itu pembeda antara dia muslim atau kafir. Sebab kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kami dengan orang non-muslim itu adalah sholat atau tidak. Kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, mengingkari kewajiban sholat, berarti dia telah kafir. Karena itu sekali lagi saudara-saudara sekalian, jadikan sholat sebagai prioritas ibadah kita. Yang ketiga, sholat tetap wajib dalam semua kondisi. Kata Nabi, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa 'ala jambin. Sholatlah kamu, kalau mampu sholatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu sholatlah dengan duduk, kalau tidak mampu sholat dengan duduk juga, maka sholatlah dengan berbaring di salah satu sisi tubuhmu. Kalau sudah nggak bisa berbaring, nggak bisa sholat, nggak bisa bernapas, baru tidak ada kewajiban sholat baginya, alias sudah mati. Artinya kalau kita berpuasa Ramadan, kita sakit, kita boleh nggak berpuasa. Tapi sholat meskipun Anda sakit masih wajib untuk berpuasa. Bahkan orang yang tidak mampu bersuci pun karena daruratnya dia nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, masih wajib sholat. Meskipun menurut mazhab Imam Syafi'i, nanti kalau sudah mampu untuk bersuci, dia masih harus mengqadha sholatnya. Jadi sholat yang tadi dia lakukan dalam kondisi tidak mampu bersuci, itu sholat lihtiramil waqt, menghormati waktu. Jadi begitulah sangat pentingnya sholat. Sampai dalam kondisi apapun kita masih wajib untuk sholat. Yang keempat, sholat itu solusi bagi orang yang punya masalah. Anda punya masalah, Anda curhat sama orang, sejengkal Anda curhat, semeter kabar berita menyebar. Tapi kalau engkau curhat kepada Allah, insya Allah hatimu akan tenang. Adukan kepada Allah. Kau nggak punya duit, sholat, sabar, sampaikan kepada Allah, minta duit sama Allah. Insya Allah dikasih jalan keluar dengan lantaran sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang terakhir, sholat diwajibkan, diperintahkan oleh Kanjeng Nabi kepada umatnya dari mulai sejak dini. Dari mulai usia 7 tahun kita sudah diwajibkan ngajarin anak kita sholat. Anak kita usia 10 tahun belum sholat, kita harus lebih tegas lagi. Bahkan Nabi mengajarkan pukul kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat. Dalam hadisnya, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'in wafarriku wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin wafarriku bainahum fil madaji. Perintahkan putra-putrimu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. Pukul dia kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat. Dan sudah 10 tahun pisahkan tempat tidurnya. Dalam ibadah yang lain tidak sampai seperti itu. Tapi dalam hal sholat, saking esensialnya sholat di dalam Islam, dari umur 7 tahun sudah harus kita perintahkan putra putri kita untuk sholat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mendirikan sholat, dengan keluarga yang mendirikan sholat, dzurriyyah yang mendirikan sholat. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.